Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan menampilkan video 10 prinsip pendekatan lanskap wisata pada mata kuliah Manajemen Lanskap Wisata. Adapun kelompok kami yaitu saya sendiri, Rangga Tirsa Putra, Saya Muhammad Syafiq. Saya Levi Delvian. Saya Sri. Saya Sofia. Saya Putri Dwi Cahyani. berikut video penjelasannya. 1. Pendekatan adaptif manajemen. Pendekatan adaptif manajemen adalah pendekatan pengelolaan yang melibatkan pembelajaran dan penyelesaian berkelanjutan. Selain itu, pendekatan adaptif manajemen juga dapat diartikan sebagai pendekatan terstruktur dan berulang untuk mengelola sistem lingkungan dan sosial yang kompleks. Kemudian, manfaat dari pendekatan adaptif manajemen. Manfaat dari pendekatan adaptif manajemen yang pertama, meningkatkan fleksibilitas dalam pengelolaan. Yang kedua, mengoptimalkan hasil berdasarkan perubahan kondisi. Yang ketiga, meningkatkan praktik di masa mendatang. Yang keempat, mengurangi ketidakpastian. Yang kedua, pendekatan Common Concern Entry Point. Pendekatan Common Concern Entry Point adalah pendekatan yang berfokus pada kebutuhan hidup masyarakat dalam suatu kawasan. Pendekatan ini dapat digunakan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan. Masyarakat akan mendukung sistem pengelolaan kawasan jika mereka mendapatkan manfaat nyata dari sistem tersebut. Untuk mendorong partisipasi masyarakat, perlu dilakukan diversifikasi mata pencaharian dan menciptakan kegiatan penghasil pendapatan alternatif. Perlu juga dilakukan peningkatan kapasitas masyarakat dan mengurangi tekanan pada sumber daya alam. Selain itu, perlu dilakukan pemantauan yang baik terhadap sistem pengelolaan kawasan. Yang ketiga, multiple scale. Konsep multiple scale dalam pendekatan landscape adalah pertimbangan berbagai tingkat skala dalam analisis dan perencanaan. Skala-skala ini mencakup skala lokal, regional, dan global, di mana setiap tingkat memiliki karakteristik dan dinamika tersendiri yang saling berinteraksi. Misalnya, pada skala lokal lebih fokus pada ekosistem tertentu atau penggunaan lahan di suatu daerah. Sementara pada skala regional, pertimbangan meluas ke pola air, migrasi satwa liar, atau dampak kebijakan lintas wilayah. Kemudian skala global mempertimbangkan isu-isu seperti perubahan iklim atau perdagangan internasional yang mempengaruhi landscape. Dengan pertimbangan multiple scale, pendekatan landscape dapat menghasilkan solusi yang lebih berkelanjutan, karena interaksi antara berbagai skala ini seringkali menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan atau intervensi pengelolaan lingkungan. Yang keempat, multifunctionality. Multifunctionality dalam pendekatan landscape adalah sebuah pengelolaan suatu wilayah untuk memenuhi beragam fungsi secara bersamaan, yaitu ekologi, ekonomi, sosial, dan budaya. Konsep ini menekankan keberlanjutan, partisipasi pemangku kebijakan, dan perencanaan spasial adaptif guna mengatasi keterbatasan lahan, perubahan iklim, dan konflik sektoral seperti pertanian dan konservasi. Pendekatan landscape yang kelima adalah multi-stakeholder, yaitu pendekatan lanskap yang merujuk pada keterlibatan berbagai pihak yang memiliki kepentingan dan peran dalam pengelolaan lanskap wisata secara kolaboratif. Pendekatan ini menekankan bahwa keberlanjutan lanskap wisata tidak dapat dikelola oleh satu pihak saja, melainkan memerlukan kerjasama dari berbagai stakeholder untuk mencapai keseimbangan antara ekonomi, sosial, dan ekologi. Karakteristik multi-stakeholder yang pertama adalah partisipasi beragam pihak seperti pemerintah, masyarakat, swasta, akademisi, dan wisatawan. Dan yang kedua adalah keberlanjutan dan keseimbangan antara lingkungan, sosial, dan ekonomi. Dan yang terakhir, pengambilan keputusan dan tanggung jawab bersama dalam menjaga kelestarian lanskap wisata. Contoh penerapannya adalah pengembangan desa wisata, di mana masyarakat bertugas mengelola wisata berbasis budaya, pemerintah memberi dukungan, swasta membantu promosi, dan kontribusi wisatawan dalam mengikuti produk lokal. Dan yang keenam adalah negotiated and transparent change logic.
Yang dimaksud kata negosiasi adalah perubahan dalam landscape tidak dapat dilakukan secara sepihak, tetapi melalui diskusi dan kesepakatan bersama, dengan tujuan mencapai solusi yang adil dan menguntungkan semua pihak. Dan yang kedua adalah transparan, yaitu proses perubahan dilakukan secara terbuka, dengan akses informasi yang jelas bagi semua pihak. Hal ini guna mencegah adanya konflik akibat ketidakjelasan atau keputusan yang hanya menguntungkan pihak tertentu. Yang terakhir adalah change logic, yaitu logika perubahan. Merupakan dasar berpikir atau strategi yang digunakan dalam mengelola perubahan landscape. Berfokus pada perubahan dan tujuannya memastikan bahwa perubahan tersebut berkelanjutan dan memberikan manfaat jangka panjang. Dan yang ketujuh yaitu clarification of right and responsibility adalah salah satu prinsip pendekatan landscape yang digunakan untuk mengklarifikasi hak dan tanggung jawab berbagai pihak yang terkait dengan pengelolaan landscape. Prinsip ini menekankan pentingnya mengklarifikasi hak dan tanggung jawab untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan keadilan dalam pengelolaan landscape. Tujuannya yaitu 1. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan landscape. 2. Meningkatkan keadilan dan kesetaraan dalam pengelolaan landscape. Contohnya, pengelolaan hutan yang melibatkan klarifikasi hak dan tanggung jawab antara masyarakat, pemerintah, dan perusahaan. Yang kedelapan, participatory and user-friendly monitoring adalah salah satu prinsip pendekatan landscape yang digunakan untuk memantau dan mengevaluasi pengelolaan landscape secara partisipatif dan ramah pengguna. Prinsip ini menekankan masyarakat dan pengguna dalam proses pemantauan dan evaluasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan keadilan dalam pengelolaan landscape. Tujuannya yaitu 1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan pengguna dalam proses pemantauan dan evaluasi pengelolaan landscape. 2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan landscape. Contohnya, pemantauan kualitas air yang melibatkan masyarakat dalam pengambilan sampel dan analisis data. Dan yang kesembilan ialah resilience, adalah salah satu prinsip pendekatan lanskap yang digunakan untuk mendekatkan kemampuan lanskap untuk menyerap, mengadaptasi, dan pulih dari gangguan. Perubahan atau tekanan surya dapat mempertahankan fungsi dan struktur. Langkah-langkah implementasi resilience adalah mengidentifikasi sumber gangguan dan perubahan yang potensial, mengembangkan strategi untuk meningkatkan kemampuan lanskap untuk menyerap gangguan dan perubahan, mengembangkan strategi untuk meningkatkan kemampuan lanskap untuk pulih dari gangguan dan perubahan. Resilience memiliki beberapa aplikasi yang salah satunya yaitu mengelola hutan yang berfokus pada meningkatkan kemampuan hutan menyerap gangguan dan perubahan seperti perubahan iklim, dan pengembangan infrastruktur yang berfokus pada meningkatkan kemampuan untuk mengadaptasi perubahan banjir. Strengthened Stakeholder Capacity atau SSC adalah konsep yang digunakan dalam pengembangan proyek dan program untuk meningkatkan kemampuan dan keterlibatan pemangku kepentingan atau stakeholder dalam mencapai tujuan proyek atau program. Pemangku kepentingan adalah individu, kelompok, atau organisasi yang memiliki kepentingan langsung atau tidak langsung dalam proyek atau program. Tujuan dari SSC adalah untuk meningkatkan kemampuan pemangku kepentingan dalam 1. Mengidentifikasi kebutuhan dan prioritas. 2. Mengembangkan rencana dan strategi. 3. Mengimplementasikan proyek atau program. Dan keempat, memonitor dan mengevaluasi kemajuan. Sekian video dari kami. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.